Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi arsip penumpuk dan lemari tidak tertata. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ali Fajar Mufti sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Dian Apriani, saya Tia Aprilia, saya Widya Aulia Nirmala, saya Latifah Zahra, saya Rita Maharani, saya Ipang Febriansyah. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke materi. Silakan. Studi kasus 2, arsip penumpuk dan lemari tidak tertata. Sebuah perusahaan kecil menyimpan seluruh arsipnya dalam satu lemari besar tanpa pemisahan antara arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip dari 5 tahun lalu masih bercampur dengan arsip tahun berjalan. Akibatnya lemari besar penuh dan dokumen sering rusak karena terlalu padat. Tugas siswa 1. Tentukan masalah utama dalam pengelolaan arsip tersebut. Masalah utamanya itu tidak ada pemisahan antara arsip aktif dan arsip inaktif. Jadi semua arsip itu dijadikan satu dalam lemari sehingga lemari besar itu menumpuk dengan adanya dokumen, dan itu yang bisa menyebabkan dokumen itu rusak, tertumpuk, dan lain sebagainya. Sedangkan surat arsip inaktif sendiri itu arsip yang jarang dipakai, dan arsip aktif itu arsip yang sering dipakai. Jadi dalam 5 tahun berjalan, surat berjalan selama 5 tahun, arsip tersebut menumpuk sehingga terjadinya pemadatan di dalam satu lemari. 2. Jelaskan dampak negatif dari kondisi kearsipan tersebut. Pertama, sulit menemukan arsip dengan cepat dan mudah. Kedua, mengeluarkan waktu banyak. Yang ketiga, membuat dokumen cepat rusak, usang, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi arsip yang menumpuk dan tidak tertata di lemari, perusahaan seharusnya menerapkan penataan arsip yang efisien berdasarkan prinsip-prinsip kearsipan modern. Nah, solusinya ini bisa dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama atau yang ke-1 itu melakukan perpisahan arsip asas nilai guna. Langkah pertama yaitu perpisahan arsip adalah memisahkan arsip berdasarkan nilai guna. Nomor 3, berikan solusi penataan arsip yang efisien sesuai prinsip kearsipan. Nah, untuk mengatasi permasalahan arsip yang menumpuk dan tidak tertata di lemari, seharusnya perusahaan menerapkan penataan arsip yang efisien berdasarkan prinsip-prinsip kearsipan modern. Nah, solusinya ini bisa dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, melakukan pemisahan arsip asas nilai guna. Langkah pertama adalah memisahkan arsip berdasarkan nilai guna. Yang arsip aktif yaitu arsip yang masih sering dipakai dalam kegiatan sehari-hari, digunakan untuk pelayanan, laporan, administrasi berjalan. Nah, cara penataannya disimpan di unit kerja masing-masing, lalu diletakkan di filing kabinet di dekat pegawai, kemudian disusun rapi sesuai sistem penyimpanan dan diberi label jelas agar cepat ditemukan. Nah, kalau arsip inaktif yaitu arsip yang sudah jarang dipakai. Frekuensi untuk cara penataannya yaitu dipindahkan ke ruang khusus arsip, disimpan dalam box, dan tidak bercampur dengan arsip aktif. Yang kedua yaitu klasifikasi atau pengelompokan arsip. Setelah dipisahkan, arsip harus dikelompokkan secara sistematis. Sistem yang bisa digunakan yaitu seperti sistem abjad berdasarkan nama orang, contohnya PT Andika atau PT Budi Aman. Yang kedua yaitu sistem nomor menggunakan kode angka tertentu, biasanya
dipakai untuk arsip keuangan atau kontrak. Yang ketiga yaitu sistem tunggal atau kronologi berdasarkan urutan waktu, cocok untuk surat masuk atau surat keluar. Yang keempat yaitu sistem subjek atau perihal berdasarkan isi masalah. Contohnya seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran. Nah, yang sistem kelimanya yaitu sistem wilayah, dikelompokkannya yaitu berdasarkan daerah atau cabang perusahaan. Yang ketiga yaitu pemberian kode atau label arsip. Agar mudah ditemukan, setiap arsip harus diberi identitas. Caranya yaitu seperti memberi kode angka atau huruf, terus menempel label di map atau koordinat menggunakan warna benda untuk tiap bagian. Nah, yang terakhir yaitu menulis tahun dan subjek di punggung arsip. D. Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan. Peralatan arsip sangat menentukan kerapian dan keamanan. Sarana yang harus disediakan yaitu 1. Filing cabinet, 2. rak arsip yang terbuka, 3. Map snell hacker atau folder, 4. Bin atau stat pembatas, 5. Hanging folder, 6. Box arsip untuk inaktif, dan yang terakhir yaitu label dan stiker kode. Dengan sarana ini, arsip tidak menumpuk sembarangan. E. Penataan fisik arsip di lemari. Penataan harus memperhatikan 1. Tidak terlalu padat, disusun tegak, tidak ditumpuk. Arsip yang sering digunakan diletakkan di bagian depan. Arsip lama diletakkan di bagian belakang atau di atas. Map tidak boleh terlipat. Tujuannya agar mudah dicari dan tidak cepat rusak. F. Penyusunan arsip. Tujuan adalah mengurangi jumlah arsip. Kegiatan ini dibagi menjadi 3, yaitu pemindahan. Arsip-arsip yang tidak digunakan akan dipindahkan ke gudang arsip. Yang kedua yaitu pemusnahan. Arsip yang tidak digunakan akan dimusnahkan menggunakan mesin penghancur atau dibakar sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, penyerahan arsip permanen. Arsip yang memiliki nilai hukum atau sejarah akan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Yang G, penambahan ruang dan lemari arsip. Karena satu lemari tidak cukup, perusahaan perlu menambahkan filing cabinet, membuat ruang arsip baru, menggunakan rak vertikal untuk menghemat tempat, menyediakan gudang arsip independen. A. Ada perawatan dan pengamanan arsip. Perawatan arsip dilakukan agar arsip tidak cepat rusak. Perawatan arsip ini bisa dilakukan dengan cara menjaga suhu ruangan agar tidak lembab, mencegah serangga atau rayap, menjauhkan arsip dari air dan paparan matahari langsung. Arsip juga sebaiknya disimpan dengan rapi dan tidak terlalu padat agar arsip tidak mudah rusak dan tidak mudah kusut. Terus pengamanan. Pengamanan itu bertujuan agar arsip tidak hilang. Lemari arsip sebaiknya dikunci agar tidak disalahgunakan, dan pengamanan arsip bertujuan agar dokumen arsip tidak hilang atau disalahgunakan. Lemari arsip sebaiknya diakses hanya oleh pegawai tertentu saja. Sebaiknya juga dibuat buku peminjaman agar barang yang keluar dapat dikontrol dengan baik. Yang I, ada digitalisasi. Digitalisasi yaitu mengubah bentuk file fisik dokumen menjadi file yang dapat di-scan atau disimpan di komputer atau iCloud. File diberi nama dan diberi subjek sesuai tahun atau subjeknya agar dapat mudah dicari. Digitalisasi ini keuntungannya adalah menghemat uang, mempercepat pencarian dokumen, meningkatkan keamanan karena ada
cadangan data, serta membuat pekerjaan lebih efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.